Saat aku melahirkan suami dan mertua sedang pesta di restoran mewah untuk merayakan ulang tahun gundiknya. Besok paginya ku buat mereka menjerit histeris. Delvira membiasakan diri bangun sebelum matahari terbit. Ia selalu menyukai ketenangan pagi, saat udara masih segar dan rumah dalam keadaan hening. Suara jam dinding terdengar samar-samar, mengiringi langkahnya dari kamar menuju dapur. Setiap sudut rumah tampak rapi karena ia memang suka menjaga segala sesuatu tetap teratur. Tidak banyak yang tahu bahwa di balik rutinitas sederhana itu, ia menyimpan ketangguhan yang jarang disadari orang-orang, terutama keluarga suaminya. Meski usia kehamilannya sudah memasuki bulan-bulan terakhir, Delvira masih mengerjakan banyak hal sendiri. Ia tidak ingin terlalu bergantung pada asisten rumah tangga. Ada kepuasan tersendiri dalam melakukan pekerjaan dengan tangannya sendiri, meski kadang rasa nyeri di pinggang membuat langkahnya melambat. Ia menyiapkan sarapan dengan menu yang sehat sesuai arahan dokter. Telur rebus, roti gandum, jus buah yang dibuat tanpa pemanis tambahan. Selama hamil, ia lebih disiplin menjaga asupan makanan agar bayi dalam kandungannya tumbuh sehat. Sesekali ia meraba perut besarnya sambil tersenyum ketika merasakan gerakan kecil dari dalam. Hal itu selalu membuatnya merasa ditemani, terutama saat rumah terasa terlalu sepi pada pagi hari. Sandi sering berangkat lebih awal dari jam kantor, alasan yang ia sebut sebagai persiapan meeting penting. Walaupun Delvira beberapa bulan terakhir merasa ada yang berbeda dari rutinitas suaminya itu. Namun ia selalu mencoba berpikir positif karena tidak ingin stres. Mengingat kondisi kehamilannya sudah semakin dekat dengan hari persalinan. Setelah sarapan selesai disiapkan, Delvira menghampiri meja makan. Ia terdiam sejenak sambil memperhatikan piring-piring yang tertata rapi. Ada perasaan hangat setiap kali ia membayangkan keluarga kecilnya makan bersama. Sayangnya, kebiasaan itu semakin jarang terjadi. Ia menghela napas pelan lalu memanggil suaminya. "Sandi, sarapannya sudah siap." Tidak ada jawaban dari lantai atas. Delvira memanggil 2 kali lagi sebelum akhirnya ia memutuskan naik ke kamar. Setiap langkah terasa sedikit berat, tetapi ia tetap berjalan dengan tenang. Sesampainya di kamar, ia melihat Sandi sedang berdiri di depan cermin, rapi dengan kemeja putih licin, dasi yang terikat sempurna, dan aroma parfum mahal yang menyebar ke seluruh ruangan. "Kamu tadi dengar aku panggil?" tanya Delvira dengan senyum tipis. Sandi menatapnya sekilas melalui pantulan cermin. "Maaf, sayang. Aku lagi balas pesan. Tadi nggak dengar." "Takutnya kamu buru-buru lagi," ucap Delvira sambil masuk pelan. "Sarapan sudah siap. Mau makan dulu?" Sandi merapikan kerah bajunya sekali lagi sebelum berbalik menghadap istrinya. Namun ekspresi wajahnya tidak sehangat dulu. Ada jarak yang perlahan muncul dari tatapan matanya. Delvira merasakannya, tapi ia tetap menjaga nada suaranya tetap lembut. "Aku nggak sempat. Ada meeting pagi banget," jawab Sandi sambil meraih jam tangan mahalnya. "Aku bawa roti saja nanti." "Kamu pasti sempat makan sedikit, kan? Kamu belum makan apa-apa dari tadi." Sandi memeriksa ponselnya lagi, tampak gelisah. "Ini urgent, Del. Aku harus segera pergi." Delvira mengangguk, meski hatinya terasa sedikit tersengat. "Baiklah, hati-hati ya." Suaminya hanya mengangguk sambil meraih tas kerjanya. Tidak ada kecupan di kening seperti dulu. Tidak ada sentuhan lembut pada perutnya untuk menyapa bayi yang sedang tumbuh. Semua terasa formal dan tergesa-gesa. Ketika pintu rumah tertutup, Delvira berdiri di ruang tamu sambil menatap punggung suaminya yang semakin menjauh. Ia tidak tahu sejak kapan kebiasaan penuh perhatian itu menghilang. Ia mencoba berjaga pada pikiran positif, tetapi seringkali batinnya mempertanyakan perubahan yang semakin jelas. Namun ia selalu berusaha menenangkan diri karena dokter sudah mengingatkan agar tidak terlalu banyak memikirkan hal-hal yang membuat stres. Setelah memastikan Sandi sudah pergi,
Delvira kembali ke dapur dan duduk perlahan. Ia meminum sedikit jus buah yang tadi ia siapkan. Sambil mengusap perutnya, ia berbicara pada bayinya. Kita kuat. Ya, Mama nggak apa-apa. Gerakan kecil seperti balasan terasa dari dalam. Delvira tersenyum, walaupun bagian dalam dirinya masih terasa rapuh. Ia memutuskan mengalihkan pikiran dengan membuka laptop dan duduk di ruang kerjanya yang tidak pernah disentuh oleh siapapun di rumah itu. Ruangan kecil itu selalu menjadi tempat pelariannya. Komputer menyala, menunjukkan notifikasi ratusan pesan yang masuk dari pelanggan, mitra kerja, distributor luar negeri, hingga tim yang mengelola beberapa akun toko online miliknya. Tidak ada yang tahu bahwa Delvira sebenarnya adalah pemilik sebuah brand fashion premium yang sangat digandrungi, baik di dalam maupun luar negeri. Suaminya tidak pernah benar-benar peduli mengenai pekerjaannya. Ia sering mengira Delvira hanya berjualan kecil-kecilan. Bahkan Bu Hana sering merendahkan pekerjaannya dengan mengatakan bahwa bisnis online tidak sebanding dengan pekerjaan suaminya sebagai direktur. Padahal, omset bulanan bisnis Delvira jauh melebihi gaji Sandi. Namun ia tidak pernah menunjukkan itu karena tidak ingin memperbesar ego siapapun. Ia ingin hidup tenang, penuh penghargaan, tanpa harus bersaing dengan suaminya atau mendengar komentar mertua. Delvira mengecek laporan penjualan yang dikirim oleh tim keuangannya. Angkanya sangat memuaskan. Ia memeriksa jadwal meeting online dengan beberapa investor dari Singapura yang tertarik menjadi partner distribusi. Segala hal bergerak lancar di balik layar kehidupannya. Ia bekerja dengan penuh ketelitian, benar-benar fokus meski sesekali kontraksi halus muncul di perutnya. Pukul 9, suara notifikasi ponselnya berbunyi. Nama yang muncul di layar membuat hatinya bergetar sedikit. Bu Hana. Sejenak Delvira menatap pesan itu tanpa membukanya. Ia sudah bisa menebak isi pesannya. Mertua yang satu itu hampir tidak pernah menghubungi kecuali untuk mengkritik atau memancing konflik kecil. Setelah menarik napas panjang, Delvira membuka pesan WhatsApp tersebut. Delvira, Sandi bilang kamu nggak terlalu jaga penampilan akhir-akhir ini. Kamu harus tetap cantik meskipun hamil. Jangan malas. Perempuan yang pintar itu tetap rapi biarpun mau meledak perutnya. Delvira menutup ponselnya tanpa membalas. Ia mengusap perutnya dengan lembut. Kita sabar dulu. Ya, bisiknya pada bayi itu. Ia tidak ingin memikirkan hal-hal yang membuat emosinya meningkat. Apalagi menjelang hari lahir bayi yang sudah sangat ia nantikan. Pukul 10, meeting online dimulai. Delvira kembali bekerja dengan profesional. Suaranya terdengar tegas, matanya fokus mengamati tampilan presentasi yang ditampilkan oleh rekan bisnisnya. Tidak ada yang bisa menebak bahwa ia sedang mengandung besar. Tidak ada yang menduga bahwa ia adalah seorang istri yang setiap hari menerima tekanan dari mertua dan sikap cuek dari suami. Setelah meeting selesai, ia berjalan kembali ke dapur untuk meminum air hangat. Rasa capek di punggungnya mulai muncul. Namun ia masih sempat bergurau dengan bayi di perutnya sambil merasakan gerakan kecil yang semakin sering. Siang menjelang. Sandi mengirim pesan singkat. Nanti pulang agak malam. Hanya itu. Tidak ada emotikon. Tidak ada tanya kabar. Tidak ada kalimat yang membuat Delvira merasa diperhatikan. Delvira mengetik balasan singkat. Baik. Walau ingin menulis lebih panjang, ia tahu percuma. Sandi tidak akan benar-benar membaca. Ponsel kembali ia letakkan. Dalam hati ia berharap semua ini hanya fase sementara, akibat tekanan pekerjaan. Ia terus mencoba menenangkan diri, meski intuisi seorang istri seringkali lebih tajam daripada apapun. Menjelang sore, Delvira duduk di ruang tamu sambil membaca buku panduan menyambut kelahiran. Ia berusaha mengingat setiap hal penting, cara mengatur napas, cara mengatasi kontraksi awal, dan bagaimana menghadapi rasa panik. Semua ia pelajari sendiri karena Sandi tidak pernah ikut kelas persiapan. Ia bahkan sering mengejek kegiatan itu sebagai drama calon ibu yang berlebihan. Tiba-tiba ponselnya berbunyi lagi.
Kali ini dari grup keluarga mertua. Bu Hana mengirim foto-foto dirinya bersama seorang gadis muda yang berpenampilan glamor. Nama gadis itu muncul di caption, Chelsea. Perut Delvira seketika terasa mual. Gadis itu sering dipuji oleh Bu Hana dalam beberapa bulan terakhir. Ia seorang influencer kecantikan yang sedang naik daun. Delvira tentu mengenal wajahnya karena Chelsea sering muncul di iklan produk skincare dan fashion. Namun melihat mertua mengirim foto dengan caption yang menyiratkan kebanggaan aneh membuat hatinya terasa tidak nyaman. Ini anaknya temanku. Cantik banget, kan? Baik pula, sopan, pintar bersosialisasi. Cocoklah kalau masuk keluarga kita. Delvira diam. Ia memilih tidak merespons sama sekali. Ia tidak ingin memicu komentar panjang yang menyakitkan. Ia tahu betul arah percakapan ini. Bu Hana sering memberi sindiran halus bahwa ia tidak cukup menarik untuk Sandi. Walaupun Sandi tidak pernah secara langsung mengatakan hal serupa, sikapnya akhir-akhir ini menguatkan rasa cemas dalam hati Delvira. Sore berganti malam. Rumah menjadi sepi lagi. Delvira menunggu Sandi pulang sambil duduk di sofa dengan bantal kecil di pinggangnya. Ia menyeruput air hangat perlahan-lahan. Namun sampai larut malam, pintu rumah tetap belum terbuka. Delvira memijat kakinya yang bengkak sambil melihat jam dinding. Sudah lewat pukul 10 malam. Ia mencoba menahan rasa perih dalam hati. Mungkin ada rapat mendadak, pikirnya, meski ia sendiri mulai ragu. Ketika akhirnya Sandi pulang, aroma parfum wanita menempel samar pada pakaiannya. Sangat samar, tapi cukup untuk menusuk intuisi seorang istri. Delvira berpura-pura tidak mencium apapun. "Kamu belum tidur?" tanya Sandi sambil meletakkan tasnya. "Baru saja mau tidur." "Kamu harus tidur cepat. Nggak baik begadang dalam kondisi hamil besar." Delvira hanya tersenyum tipis. "Aku cuma nunggu kamu." Sandi tidak menanggapi. Ia langsung masuk kamar mandi. Delvira memandangi pintu yang tertutup itu sambil memegang perutnya. Gerakan bayi terasa lebih intens seolah sedang merespons kegelisahan ibunya. Sandi keluar dari kamar mandi dengan handuk melingkar di lehernya. "Besok aku harus berangkat lebih pagi lagi. Ada acara perusahaan." "Acara apa?" tanya Delvira dengan lembut. "Internal. Biasa." Delvira tahu Sandi tidak ingin ia bertanya lebih jauh, maka ia memilih diam. Tidak lama kemudian, mereka tidur tanpa obrolan panjang seperti dulu. Sandi segera memalingkan tubuhnya ke arah lain, sementara Delvira menatap langit-langit dalam kegelapan. Ia merasakan ada jarak yang semakin lebar di antara mereka, tetapi ia masih menanamkan harapan bahwa semuanya akan membaik. Dalam sunyi, ia mengusap perutnya pelan. "Kita hadapi sama-sama, ya?" Bisiknya. Pagi itu udara terasa lebih lembab dari biasanya. Langit tertutup mendung tipis, membuat cahaya matahari terlihat pucat. Delvira bangun lebih cepat karena tubuhnya tidak nyaman. Perutnya terasa sedikit kencang sejak dini hari, tetapi ia mencoba tetap tenang. Ia tidak ingin langsung panik sebelum memastikan semuanya baik-baik saja. Ia bangun perlahan agar tidak membangunkan Sandi. Namun, seperti beberapa minggu terakhir, Sandi sudah lebih dulu bangun dan sedang bersiap-siap. Ia berdiri di depan lemari baju, memilih kemeja lain dengan warna cerah yang biasanya ia pakai ketika ada acara penting. Delvira memperhatikan dari sudut pintu kamar mandi, memperhatikan gesture suaminya yang tampak lebih rapi dibanding hari-hari biasa. "Kamu berangkat pagi lagi?" tanya Delvira sambil memegang perutnya. Sandi menoleh sekilas, lalu kembali melipat lengan kemejanya dengan cermat. "Iya, hari ini agak padat." Delvira berjalan pelan menuju tempat tidur. Ia duduk, mencoba mengatur napas. "Padat seperti kemarin?" "Kurang lebih begitu." Sandi memasang jam tangan sambil memeriksa notifikasi di ponselnya. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya, bukan kepada Delvira, melainkan saat membaca satu pesan masuk. Sandi segera menutup layar ketika menyadari istrinya melihat.
Kamu baik-baik saja? Tanya Sandi. Suaranya terdengar lebih formal daripada perhatian. Aku cuma capek sedikit. Mungkin karena tidurnya nggak nyenyak. Jangan kebanyakan kerja, ucap Sandi tanpa menatap langsung. Delvira mengangguk walaupun ia tahu kalimat itu diucapkan sekadar formalitas. Ia menahan diri untuk tidak mengomentari reaksi suaminya terhadap pesan di ponsel tadi. Ia mencoba tetap tenang meski hatinya terasa sedikit sesak. Setelah Sandi turun ke bawah, Delvira berdiri di depan cermin. Ia memperhatikan wajahnya yang terlihat pucat. Matanya sedikit sembab karena semalam terlalu banyak memikirkan perubahan sikap suaminya. Ia merapikan rambutnya pelan, lalu tersenyum tipis pada bayangannya. Kita kuat, katanya pada dirinya sendiri. Ketika ia turun ke ruang makan, Sandi sudah duduk sambil menunggu sarapan. Delvira menghidangkan roti panggang dan telur. Ia menahan gerakan kaku di pinggang setiap kali membungkuk. Sandi tidak menoleh ketika ia meletakkan piring di meja. Kamu mau kopi atau jus? Tanya Delvira sambil menahan perut yang kembali mengencang. Kopi saja. Yang biasa. Delvira membuatkan kopi sambil memperhatikan suaminya dari kejauhan. Sandi tampak berkali-kali mengecek ponsel. Dengan cepat ia mematikannya setiap kali Delvira mendekat. Kebiasaan itu semakin membuatnya curiga, tetapi ia masih menahan diri. Ia tidak ingin memancing pertengkaran, apalagi dalam kondisi hamil tua. Ini kopinya, ucap Delvira sambil meletakkan cangkir di depan suaminya. Sandi mengangguk tanpa banyak bicara. Ia menyesap kopi beberapa kali kemudian berdiri. Aku pergi dulu. Sudah selesai makan? Aku nggak terlalu lapar. Sandi mengambil tas kerjanya, lalu berjalan menuju pintu tanpa memberikan kecupan atau bahkan menatap mata istrinya. Delvira berdiri memegangi punggung kursi. Hati-hati di jalan, ucapnya pelan. Sandi hanya berkata singkat, iya, lalu menghilang di balik pintu. Begitu suara mobil menjauh, Delvira menarik napas panjang untuk menjaga emosinya tetap stabil. Namun rasa nyeri di perut membuatnya bergerak ke sofa dengan perlahan. Ia duduk sambil memijat pinggangnya. Setelah beberapa menit, rasa sesak itu mereda. Untuk mengalihkan pikiran, ia membuka laptop dan melihat jadwal pekerjaannya hari itu. Ada 2 meeting online dan 1 sesi evaluasi bulanan tim marketing. Teknisi juga akan datang sore nanti untuk memeriksa ruangan studio mini tempat ia memotret produk-produk jualannya. Sebelum memulai pekerjaan, ia memeriksa ponselnya. Ada beberapa pesan masuk dari tim bisnisnya, tetapi yang menarik perhatian adalah satu pesan dari nomor tak dikenal. Kak, ini Delvira yang punya brand Develux bukan? Delvira menatap pesan itu. Namanya memang tidak pernah dipublikasikan secara terang-terangan sebagai pemilik brand tersebut. Ia lebih memilih menjaga privasi agar pekerjaannya tidak mencampuri kehidupan rumah tangga. Ia membiarkan brandnya tumbuh tanpa menonjolkan sosok di baliknya. Ia mengetik balasan, iya, betul. Ada yang bisa dibantu? Balasan muncul dengan cepat. Aku Chelsea, Kak. Aku ingin menawarkan kerjasama endorsement jangka panjang. Konten-konten aku lagi naik banget. Banyak brand awal bulan ini udah boket aku. Nama itu membuat napas Delvira otomatis menahan. Chelsea, gadis yang akhir-akhir ini sering muncul di grup keluarga mertua. Gadis yang tampak dekat dengan Bu Hana. Gadis yang wajahnya ada di foto yang dikirim semalam. Delvira tidak langsung membalas. Ia membaca ulang pesannya, memastikan dirinya tidak salah lihat. Setelah beberapa detik, ia mengetik kalimat profesional. Terima kasih atas tawarannya. Nanti tim saya yang khusus menangani influencer akan hubungi kembali setelah pengecekan data. Chelsea membalas lagi dengan nada seolah sudah akrab. Oh iya kak, aku kenal Bu Hana. Katanya brand kakak lumayan besar. Hebat banget kak. Padahal kelihatan sederhana di rumah. Tatapan Delvira melebar. Kelihatan sederhana di rumah? Bagaimana Chelsea tahu rumahnya?
Bagaimana Chelsea bisa tahu ia terlihat sederhana? Pertanyaan itu muncul bertubi-tubi. Namun sebelum ia sempat memikirkan lebih jauh, Chelsea mengirim pesan susulan. Kemarin aku main ke tempat Bu Hana. Katanya aku harus sering-sering main. Soalnya Sandy juga kerja dekat daerah aku. Hehe, dunia kecil ya kak. Tangan Delvira langsung membeku. Jadi Chelsea sering bertemu Sandy? Delvira tidak membalas pesan itu. Ia memejamkan mata sejenak sambil menahan ketegangan di dada. Ia tidak boleh gegabah. Apalagi dalam kondisi hamil besar. Ia tidak boleh membuat kesimpulan sebelum tahu yang sebenarnya. Namun kalimat Chelsea tadi tidak terasa seperti sekadar perkenalan biasa. Terlalu banyak informasi yang tidak seharusnya ia ketahui. Terlalu dekat. Terlalu akrab dengan keluarga suaminya. Delvira memutuskan mengabaikan pesan itu dan fokus pada pekerjaannya. Ia mengenakan kacamata dan membuka fail laporan penjualan yang sudah ditunggu sejak minggu lalu. Namun, pikirannya terus kembali pada pesan itu. Ia mencoba menenangkan diri dengan berulang kali mengusap perutnya. Tenang, sayang. Mama harus tetap tenang. Untuk kamu. Ketika meeting pertama dimulai, Delvira berusaha tampil profesional. Suaranya tegas, analisisnya tajam. Ia mematikan semua notifikasi agar pikirannya tidak terpecah. Namun setelah meeting selesai, ia tidak bisa menahan diri untuk mengecek ponselnya. Ada satu pesan masuk dari Bu Hana di grup keluarga. Foto Chelsea lagi. Kali ini ia mengenakan gaun mewah di sebuah restoran mahal. Captionnya, cantik banget anak ini. Pantas kalau banyak yang suka. Perempuan seperti ini yang cocok masuk keluarga terhormat. Delvira menelan ludah. Kata, masuk keluarga terhormat, terasa seperti sindiran langsung yang menampar mukanya. Ia ingin meletakkan ponselnya, tetapi Bu Hana menambahkan pesan lain. Sandy bilang mau ada acara penting di restoran ini. Kalau kalian lihat fotonya nanti, jangan kaget ya. Lagi ada acara perusahaan katanya. Kalimat itu membuat jantung Delvira berdegup keras. Ada rasa aneh menjalar di tubuhnya. Ia mencoba tetap rasional. Tetapi semua potongan informasi yang datang sejak semalam mulai terasa seperti teka-teki yang terlalu jelas. Ia tidak menulis apapun. Ia hanya menatap layar ponselnya yang menampilkan wajah Chelsea, sambil memegangi perutnya yang kembali mengencang. Hari berjalan perlahan. Delvira menyelesaikan meeting kedua, kemudian mengikuti evaluasi tim. Namun sepanjang kegiatan, pikirannya tidak pernah benar-benar bebas dari pesan Bu Hana dan Chelsea. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang segera terbongkar. Menjelang sore, Delvira mencoba beristirahat sejenak. Ia berbaring di kamar, memijat pinggangnya dengan gerakan perlahan. Namun tak lama kemudian, ponselnya berbunyi lagi. Nomor yang sama, Chelsea. Kak, kalau kakak butuh influencer buat launching produk baru, kabarin aku ya. Soalnya besok aku makan malam sama Sandy. Bukan makan malam berdua ya kak hehe. Maksudnya, aku mau meeting sama tim dari perusahaan otomotif, tapi Sandy bilang dia juga ada di sana. Dunia Delvira seperti berhenti. Kalimat itu terlalu jelas untuk diabaikan. Benih konflik yang selama ini hanya terasa samar sekarang muncul di permukaan dengan nyata. Sandy tidak pernah bilang apapun soal meeting dengan influencer. Tidak pernah bilang ada acara khusus. Tidak pernah mengatakan akan hadir di sebuah restoran, yang fotonya bahkan baru saja dikirim Bu Hana. Semuanya mulai terhubung. Delvira menutup ponsel dan menutup wajahnya dengan kedua tangan. Ia tidak menangis, tetapi air matanya mengumpul di mata. Bukan karena marah, tetapi karena rasa perih yang selama ini ia pendam kini menemukan bentuknya. Ia harus tetap tenang. Ia harus menjaga bayinya. Namun ia juga harus membuka mata. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di belakangnya. Saat malam tiba, rumah kembali sunyi. Sandy belum pulang.
Delvira duduk sendirian di sofa sambil memegangi perutnya yang terus bergerak gelisah. Ia memandang jam dinding. Pukul 22.14. Tidak ada pesan dari Sandi. Tidak ada kabar. Tidak ada rasa peduli. Hanya keheningan. Hingga beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk. Dari salah satu asisten Bu Hana. "Bagdel, Bu Hana titip pesan. Kalau Sandi pulang terlambat jangan diteleponnya. Beliau sedang di acara penting." Delvira membaca pesan itu berulang-ulang. Dunia menjadi semakin jelas. Delvira sudah terbiasa dengan kesibukan suaminya. Ia tahu Sandi mengurus banyak divisi, memimpin tim besar, dan sering harus menemui klien penting hingga larut malam. Namun, akhir-akhir ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Bukan hanya tentang waktu pulang yang semakin tak wajar, tetapi juga tentang cara Sandi berbicara, cara Sandi menatapnya, hingga cara suara teleponnya berubah saat menerima panggilan tertentu. Semua perubahan itu merayap perlahan, membentuk benih kecurigaan yang bahkan Delvira sendiri berusaha keras untuk menepis. Namun malam-malam yang kian panjang membuatnya semakin sulit menutup mata. Sandi pulang hampir lewat tengah malam untuk ketiga kalinya dalam seminggu. Ketika pintu rumah terbuka, suara langkahnya terdengar pelan, seolah ia berusaha menjejak tanpa menimbulkan suara, walaupun tahu istrinya sedang berada di ruang tengah. Delvira duduk di sofa dengan laptop tertutup di pangkuan. Lampu kuning di sudut ruangan membuat bayangan wajahnya tampak sayu. Sandi terkejut melihatnya masih terjaga. "Kok belum tidur?" tanya Sandi sambil menggantung jasnya di kursi. Delvira tersenyum kecil. "Nunggu kamu." Jawaban itu sederhana, tetapi mampu membuat Sandi berhenti sejenak. Ia merasa tidak enak, namun tetap berusaha tersenyum. "Maaf, ada rapat mendadak," katanya sambil merenggangkan leher. Delvira hanya mengangguk. "Rapat apa? Kamu bilang tadi sore sudah selesai semua." Sandi tersentak. Ia tampak berpikir cepat sebelum menjawab. "Oh iya, itu. Mendadak ada pembahasan tambahan soal pengiriman baru." Kalimatnya terputus-putus. Tidak seperti biasanya. Sandi selalu fasih menjelaskan pekerjaannya. Tapi malam itu berbeda. Delvira memperhatikan rautnya. "Oke," jawabnya pendek. Memilih tidak memperpanjang. Ia tahu memaksa Sandi hanya akan membuat malam itu penuh dengan adu argumentasi yang tidak ada ujungnya. Ia sudah terlalu lelah untuk itu. Walau begitu, hatinya tetap tak bisa diam. Ia menyadari bau parfum wanita yang samar melekat di kemeja Sandi. Wangi itu asing, berbeda dengan aroma kantor atau bau ruangan rapat yang biasa ia cium. Delvira menelan ludah pelan. Dadanya terasa mengencang. Jika satu malam terasa janggal, itu masih bisa diterima. Namun ketika kejadian yang sama berulang, tanda-tanda kecil itu berubah menjadi sesuatu yang tak bisa lagi diabaikan. Delvira mulai memperhatikan pola yang muncul. Sandi selalu pulang lebih dari jam 11. Selalu dengan alasan rapat tambahan atau klien rewel yang tiba-tiba ingin bertemu. Namun yang paling mengusik adalah kebiasaan baru Sandi. Membawa pulang ponselnya dalam keadaan selalu digenggam, tidak pernah diletakkan sembarangan seperti dulu. Pernah suatu malam, saat ia menyiapkan teh hangat untuk suaminya yang baru pulang, ia melihat layar ponsel Sandi menyala dengan notifikasi yang menunjukkan nama CH. Hanya 2 huruf, tidak jelas, tapi cukup untuk menggugah rasa penasaran. Sandi cepat-cepat mengambil ponsel itu, meletakkannya di saku celana sambil tersenyum canggung. "Kerjaan," katanya singkat. Delvira mengangguk, tetapi kali ini tidak ada senyum yang mengikuti. Hatinya semakin tidak tenang. Beberapa hari kemudian, Sandi kembali pulang telat. Hujan turun deras sejak sore, dan Delvira merasa khawatir karena suaminya tidak memberi kabar. Ketika teleponnya tidak diangkat berkali-kali, ia hampir ingin menyusul ke kantor, namun menahan diri. Ia tahu itu hanya akan menambah kecanggungan. Hampir tengah malam, Sandi akhirnya pulang dengan payung basah dan rambut yang acak-acakan, namun wajahnya tampak senang. Bukan lelah.
Bukan stres. Lebih seperti seseorang yang baru kembali dari tempat yang membuatnya nyaman. Delvira memperhatikan dari jarak beberapa meter. Begitu melihat istrinya di ruang tamu, ekspresi Sandi berubah menjadi kaget. "Kamu belum tidur lagi?" tanyanya. Suaranya lebih datar dari sebelumnya. "Kamu tidak angkat teleponku," jawab Delvira pelan. "Oh, tadi lagi sibuk," kata Sandi cepat. "Sepanjang malam?" Sandi terdiam sejenak. "Iya, begitulah. Ada urusan penting." Delvira menghela napas panjang. "Sandi, kamu yakin tidak ada yang kamu sembunyikan dariku?" Pertanyaan itu membuat suasana berubah dingin. Sandi menghela napas panjang, menaruh tas kerja di meja, lalu menatap istrinya dengan ekspresi yang Delvira sulit baca. "Kamu mulai curiga lagi?" tanya Sandi. "Aku hanya bertanya karena kamu berbeda," jawab Delvira jujur. "Semuanya baik-baik saja." Sandi menepis. "Kamu terlalu sensitif akhir-akhir ini." Delvira terdiam. Kata-kata itu menusuk. Ia ingin membalas, tetapi ia tahu percakapan ini hanya akan berubah menjadi perdebatan yang melelahkan. Ia memilih mengalah. "Baik," katanya akhirnya. "Aku hanya berharap kamu bisa lebih jujur." Sandi tidak menjawab. Ia melangkah menuju kamar mandi, meninggalkan Delvira seorang diri di ruang tamu yang semakin terasa sesak. Malam itu, setelah Sandi tertidur dengan dengkuran halus, Delvira duduk di sisi tempat tidur sambil menatap ponsel suaminya yang tergeletak di meja kecil. Untuk pertama kalinya ia merasa ingin mengambilnya, membuka paskode, dan mencari tahu apa yang terjadi. Namun ia tidak melakukannya. Ia hanya memandang layar hitam itu dengan perasaan campur aduk. Takut, marah, sedih, dan bingung. Waktu terasa berjalan lebih cepat ketika usia kandungan memasuki minggu-minggu terakhir. Tubuh Delvira mulai terasa berat, punggung sering nyeri, perutnya mengeras jika terlalu lama berdiri, dan langkahnya melambat. Namun terlepas dari semua itu, ia masih berusaha melakukan pekerjaannya yang tidak diketahui siapapun, bahkan suaminya sendiri. Sebagai pemilik beberapa toko online dengan ribuan pesanan setiap bulan, ia mengatur timnya secara diam-diam dari rumah, tanpa membuat suaminya curiga bahwa ia sebenarnya bukan sekadar istri yang menunggu suaminya pulang. Tetap saja, beban emosional di dalam rumah membuat hari-hari Delvira menjelang persalinan terasa lebih berat dibandingkan perubahan pada fisiknya. Pagi itu, ia duduk di meja makan sambil menyiapkan sarapan seadanya. Sandi turun dengan wajah sedikit kusut, tapi bukan karena lembur. Delvira tahu betul jika suaminya pulang lewat tengah malam dengan mata yang tidak lelah, itu bukan perjalanan dari kantor. Ia mencoba tersenyum. "Kamu mau roti panggang atau bubur?" Sandi duduk tanpa banyak bicara. "Roti saja." Delvira menyajikannya perlahan. Ia tidak ingin membuat suasana semakin tegang. "Jadwal kontrolku hari ini jam 3, katanya lembut. "Kamu bisa ikut?" Sandi meliriknya sebentar. "Ada meeting penting." "Aku nggak yakin bisa." Delvira mengangguk pelan, walaupun hatinya jatuh. "Ya sudah, kalau begitu aku sama Mbak Ririn saja." Sandi tidak menanggapi. Ia hanya menghabiskan sarapan dan bersiap berangkat. Sebelum pergi, ia menepuk kepala Delvira sebentar, seperti seseorang yang hanya menjalankan formalitas. "Hati-hati," ucapnya singkat. Delvira tersenyum, tapi senyum itu terasa seperti topeng yang mulai retak di dalam dirinya. Siang harinya, di rumah besar keluarga Sandi, Bu Hana sedang duduk di ruang tamu sambil minum teh bersama temannya, Tante Dina, yang merupakan ibu dari Chelsea. Delvira datang mengantar makanan kecil yang diminta Bu Hana lewat chat. Ia tidak keberatan datang, tapi kadang hatinya pedih melihat bagaimana ibu mertuanya memperlakukannya seperti pembantu tambahan. "Oh, sudah datang," kata Bu Hana sambil mengerucutkan bibirnya. "Bawa semua ke dapur. Tapi jangan lama-lama. Orang hamil itu jangan mondar-mandir terlalu banyak. Nanti bayinya capek." Kalimat itu terdengar seperti perhatian, tetapi nadanya sama sekali tidak hangat.
Delvira hanya tersenyum sopan. Iya, Bu. Begitu ia masuk ke dapur, terdengar suara bisikan dari ruang tamu. Aku bilang sama Sandi, Delvira itu terlalu pendiam. Tidak cocok untuk keluarga besar. Apalagi bisnis keluarga kita itu butuh perempuan yang luwes, kata Bu Hana. Tante Dina menimpali sambil tertawa kecil. Chelsea itu cocok sekali sama Sandi. Dari dulu mereka memang kelihatan serasi. Betul. Dan kamu lihat sendiri kan? Chelsea itu bisa jadi kebanggaan. Influencer terkenal, cantik, dan pandai berteman. Orang-orang suka dia. Tidak seperti... Kalimat itu menggantung. Tidak seperti Delvira. Walau diucapkan setengah berbisik, suara itu tetap jelas terdengar. Delvira berdiri diam di dapur sambil menunduk. Ada rasa panas di dada yang membuatnya hampir menangis. Tapi ia menahan air mata itu dengan segala kekuatan. Ia tidak mau memberikan kepuasan sedikit pun kepada ibu mertuanya. Sore hari, setelah pulang dari kontrol kandungan, Delvira merasa sedikit lega. Dokter mengatakan bahwa bayinya sehat, posisinya sempurna, dan ia hanya perlu banyak istirahat. Namun rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Ketika ia sampai di rumah, ia mendapati Sandi sedang berdandan rapi di depan cermin. Kemeja putih baru, parfum yang jarang ia pakai, dan rambut yang disisir dengan gaya yang berbeda. Delvira berdiri di ambang pintu dengan hati-hati. Kamu mau kemana? Sandi tidak menjawab langsung. Ia mengambil jam tangannya, memasangnya, lalu berbalik ke arah istrinya. Ada acara makan malam. Klien baru datang dari luar kota. Delvira mengangguk. Oh, jam berapa pulangnya? Tidak tahu, tergantung acara. Ia menunduk melihat perut istrinya dan menepuknya pelan. Kamu istirahat saja. Tanpa menunggu tanggapan, Sandi melangkah pergi. Pintu menutup dengan bunyi lembut. Tetapi bagi Delvira rasanya seperti palu yang mengetuk kepalanya berulang kali. Ia menatap kaca jendela yang memantulkan bayangan matanya yang mulai basah. Acara klien, gumamnya lirih. Tapi suara batinnya berkata, atau bersama Chelsea lagi? Beberapa malam berikutnya menjadi beban mental bagi Delvira. Ia tidak bisa tidur lebih dari 2 jam meski tubuhnya sudah sangat lelah. Perutnya kadang mengencang, membuatnya duduk sambil memegangi sisi tubuhnya. Namun yang paling menyakitkan adalah saat ia merasa sedang berjuang sendiri menjelang melahirkan, sementara suaminya entah di mana. Sandi semakin sering pulang lewat tengah malam. Bahkan pernah satu hari, ia tidak pulang sama sekali dan hanya mengirim pesan. Aku tidur di kantor. Besok pagi pulang. Pesan itu membuat dada Delvira terasa seperti diremas. Hari-hari itu berjalan begitu perlahan namun menyakitkan. Namun Delvira menahan semuanya. Ia memilih memusatkan perhatian pada bayinya. Ia ingin anaknya lahir dengan energi yang penuh cinta, bukan kepedihan. Tapi semakin dekat hari persalinan, semakin banyak suara-suara kecil yang menuntut jawaban. Bahkan bayangan Chelsea mulai muncul di pikirannya saat ia melihat suaminya sibuk dengan ponsel. Ia tidak tahu apakah ini hanya perasaannya, ataukah kenyataan yang sedang menunggunya di depan mata. Yang jelas, hari-hari menjelang melahirkan tidak lagi berisi kebahagiaan seperti wanita lain pada umumnya. Sebaliknya, setiap harinya terasa seperti hitungan mundur menuju sebuah kejadian besar yang tidak bisa ia prediksi. Namun ia tetap kuat. Ia tetap berjalan. Karena ia tahu, semakin dekat waktu persalinan, semakin besar pula hatinya untuk melindungi anaknya. Meski dunia di sekitarnya mulai retak perlahan pagi itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Delvira bangun dengan napas yang tersengal dan perut yang menegang berkali-kali. Rasa nyeri itu datang seperti gelombang, naik perlahan, lalu menghantam dengan kekuatan yang membuatnya harus berhenti bicara. Ia duduk di tepi tempat tidur sambil memegang perut. Keringat dingin mulai muncul di keningnya. Begitu ia mencoba berdiri, rasa nyeri berikutnya datang lagi. Lebih kuat, lebih dalam, membuat kakinya goyah.
Delvira sadar sesuatu sedang terjadi. Air ketubannya merembes perlahan. Ia menarik napas cepat. Ini waktunya. Gumamnya. Hampir tidak percaya bahwa hari besar itu akhirnya tiba di tengah kondisi rumah tangga yang begitu kacau. Ia memanggil Mbak Ririn yang langsung panik begitu melihatnya menggenggam perut. "Bu, ini sudah dekat sekali. Kita harus ke rumah sakit," ujar Mbak Ririn terburu-buru. Delvira mengangguk, tapi sebelum melangkah, ia mengambil ponsel. Jantungnya berdebar ketika ia menekan nomor suaminya. Nada sambung berulang. Sandi tidak mengangkat. Delvira mencoba lagi. Masih tidak diangkat. Seketika rasa nyeri itu bukan hanya fisik. Ada luka baru yang terbentuk di dalam hati. "Coba telepon lagi, Bu," saran Mbak Ririn sambil memapahnya ke arah pintu. Delvira menekan nomor itu sekali lagi sambil menahan napas panjang. Panggilan dialihkan. Ia menunduk. Suaranya bergetar. Dia mematikan panggilan. Perjalanan ke rumah sakit terasa begitu panjang. Setiap guncangan di jalan membuat rasa sakit semakin meningkat. Mata Delvira berkaca-kaca bukan hanya karena kontraksi yang mendekati puncak, tetapi karena ketakutan yang ia simpan sendiri. Ini adalah hari terpenting dalam hidupnya. Hari ketika ia seharusnya menggenggam tangan suaminya, bukan menunggu jawabannya di telepon. Begitu sampai di rumah sakit, para perawat langsung membawanya ke ruang bersalin. Detak jantung bayinya dipantau, dan dokter mulai memeriksa kondisi bukaan. "Sudah bukaan 3. Kita siapkan semuanya dulu. Ibu tetap tenang," kata dokter dengan suara tenang. Saat itu, rasa nyeri kembali menghantam. Delvira menggigit bibir. Air mata menetes tanpa bisa ia tahan. Perawat bertanya pelan, "Suaminya sedang dalam perjalanan, Bu?" Delvira hanya terdiam. Karena ia tidak tahu jawabannya. Beberapa jam berlalu. Rasa sakit semakin intens. Setiap kali kontraksi datang, tubuhnya seperti terpecah. Ia berpegangan pada sisi tempat tidur sambil meringis. Ponselnya tidak berhenti ia lirik meski matanya mulai kabur. Dan di saat ia butuh, Sandi tetap tidak menghubunginya. Hingga pesan singkat masuk. "Aku lagi di luar. Banyak suara. Nanti aku kabari." Kalimat itu pendek, dingin, tak sedikit pun menunjukkan kepedulian pada istrinya yang sedang menghadapi persalinan pertama. Delvira menatap layar itu lama sekali, seolah tidak percaya bahwa hari paling penting dalam hidupnya hanya dibalas dengan kalimat seadanya. Pesan berikutnya masuk beberapa menit kemudian. "Kalau sudah bukaan besar, suruh perawat kabari aku." Seolah dirinya hanya bagian prosedur, bukan bagian hati. Sementara itu, di ruang bersalin, dokter berkata bahwa bukaan telah masuk tahap kritis. "Ibu harus siap. Kita akan segera mulai," kata dokter. Delvira mengangguk. Napasnya mulai tersengal. Dalam hati, ia bicara pada anaknya. "Nak, jangan takut. Mama ada di sini. Meski Mama sedang sendirian, Mama tetap kuat." Air mata mengalir begitu saja. Perawat memegang tangannya. "Tarik napas. Bu, kami di sini." Delvira terisak kecil. Perawat itu tersenyum, memberikan kekuatan yang tidak ia dapatkan dari orang yang seharusnya berada di sisinya. Sementara di sisi lain kota, di sebuah restoran mewah yang dikelilingi lampu dan musik ceria, Sandi duduk di meja besar bersama Bu Hana dan Chelsea. Mereka merayakan pesta ulang tahun Chelsea yang tampak begitu glamor dengan gaun elegan dan riasan sempurna. Bu Hana tertawa keras. "Sandi, duduknya dekat Chelsea saja. Biar foto-fotonya bagus." Chelsea menatap Sandi sambil tersenyum manja. "Iya, Mas Sandi. Di sini aja. Biar mudah kalau mau bersulang." Sandi tersenyum tipis, menikmati suasana yang jauh dari rumah.
Ia tahu istrinya sedang menunggu kelahirannya dalam beberapa hari. Tapi ia tidak tahu bahwa hari ini adalah hari itu. Karena ia bahkan tidak membacakan pesan suara Delvira yang dikirim sebelum kontraksi besar datang. Pesan itu tenggelam oleh musik restoran dan riuh pesta. Di tengah pesta itu, Bu Hana mendekat dan berbisik. "Sudah kubilang, kamu lebih cocok sama Chelsea. Lihat, kalian serasi. Delvira hanya membuatmu terikat. Dia itu membosankan." Chelsea menggandeng lengan Sandy tanpa merasa bersalah sedikit pun. Sandy menghela napas kecil. Namun bukannya melepaskan, ia tetap duduk di sana, tidak bergerak. Dan di saat ia mengangkat gelas untuk bersulang, tangisan bayi Delvira hampir terdengar jika hati Sandy tidak sedingin malam itu. Di ruang bersalin, jeritan Delvira menggema. Ia sudah tidak punya tenaga untuk menahan sakit. Tubuhnya bergetar. Air matanya menetes tanpa henti. Perawat berkali-kali berkata, "Ayo Bu, satu kali lagi." Dokter memandu dengan tenang. Dan akhirnya, tangisan bayi pecah dengan suara nyaring, memenuhi ruangan. Delvira menangis terseduh. "Anakku, anakku." Seorang perawat meletakkan bayi mungil itu di dadanya. Wajah Delvira yang lelah berubah menjadi lembut, dipenuhi cinta yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tapi kebahagiaan itu tercampur kepedihan. Tidak ada tangan laki-laki yang menggenggam tangannya. Tidak ada pelukan suami. Tidak ada ucapan selamat. Yang ada hanyalah sunyi di ujung ponsel yang tak pernah berdering. "Bu, apa ayahnya perlu dihubungi?" tanya perawat. Delvira tersenyum pahit sambil mengusap kepala bayinya yang masih merah. "Tidak usah," jawabnya lirih. "Biarkan saja." Ia tidak ingin lagi menelan kekecewaan kedua kalinya pada hari yang seharusnya bahagia ini. Dan saat ia memeluk anaknya lebih erat, ia tahu bahwa luka malam ini akan menjadi titik balik. Luka yang tidak akan hilang. Subuh merambat pelan di balik jendela rumah sakit. Cahaya lembut yang masuk melalui celah gorden membuat ruangan itu tampak tenang. Namun di dalam hati Delvira, justru ada kehampaan yang tidak bisa ia jelaskan dengan kata-kata. Malam tadi, ia melewati momen terpenting dalam hidupnya dengan segala kekuatan yang tersisa. Namun bukannya ditemani oleh suaminya, ia justru ditemani kesunyian dan air mata. Suara napas halus bayi kecil di box samping tempat tidur menjadi satu-satunya penghiburan. Delvira menatap wajah mungil itu lama sekali. Kulit merah muda, jari-jari kecil yang menggenggam udara, bibir yang bergerak seperti mencari pelukan. "Kamu satu-satunya alasan Mama masih kuat," bisiknya lirih. Bayi itu tampak tenang meski ruangan sepi. Tidak ada suara langkah kaki yang tergesa dari suami yang datang terlambat. Tidak ada suara telepon dari Bu Hana yang menanyakan kabar cucunya. Tidak ada pesan singkat dari keluarga suami. Semua diam. Delvira meraih ponselnya. Layar masih gelap tanpa notifikasi. Tidak ada telepon masuk sejak malam tadi. Tidak ada pesan baru. Tidak ada tanda kehadiran lelaki yang seharusnya menjadi orang pertama yang memeluk anaknya. Ia mencoba menutupi rasa nyeri di dadanya, tetapi gagal. Pukul 8 pagi, pintu kamar rumah sakit akhirnya terbuka. Namun yang masuk bukan Sandy, melainkan seorang perawat yang membawa sarapan. "Selamat pagi, Bu. Bagaimana kondisi Ibu?" Perawat itu bertanya dengan senyum sopan. Delvira tersenyum tipis. "Masih agak lelah, tapi sudah lebih baik." "Bagus. Bayinya sehat sekali." "Ya, tadi sempat menangis sebentar, tapi langsung tidur setelah digendong." Delvira mengangguk pelan, merasa hangat mendengar pujian itu. Namun perasaan hangat itu hanya menutupi sedikit kekosongan yang lebih besar. Perawat itu kembali bertanya halus, "Suaminya mungkin sedang di jalan, Bu?" Delvira tidak langsung menjawab, "Mungkin." Perawat itu tampak ragu ingin melanjutkan.
Namun ia tetap tersenyum lembut. Nanti kalau ayahnya datang, kami bisa bantu foto keluarga. Momen pertama itu penting sekali. Delvira mengangguk lagi, tapi di dalam hatinya ia tahu, momen pertama itu sudah lewat. Foto keluarga itu tidak akan pernah utuh seperti harapannya. Setelah perawat pergi, kesunyian kembali menyelimuti ruangan. Jam dinding berdetik dalam tempo yang sama. Tirai bergerak sedikit karena angin dari AC. Tidak ada suara apapun selain hembusan napas bayi dan detak jantung Delvira sendiri. Ia mencoba menutup mata, tetapi setiap kali bayangan semalam kembali muncul. Sandi tidak ada di sampingnya. Tidak ada tangan yang menggenggam saat ia berjuang melahirkan. Tidak ada suara penyemangat yang seharusnya ia dengar dari suaminya. Air matanya menetes lagi. Ia memalingkan wajah ke arah boks bayi untuk menenangkan diri, tapi justru merasakan luka yang makin menyakitkan. Ayahmu bahkan tidak tahu kau lahir jam berapa, katanya dengan suara bergetar. Menjelang siang, Mbak Ririn datang membawa tas berisi perlengkapan tambahan. Wajahnya masih menyimpan kekhawatiran. Bu, bagaimana perasaan ibu? Ia bertanya sambil menaruh tas di kursi. Delvira berusaha tersenyum. Aku lebih kuat dari yang kukira. Mbak Ririn terdiam sejenak, lalu duduk di sampingnya. Tadi malam saya telepon Pak Sandi, Bu, tapi nomornya tidak bisa dihubungi. Saya khawatir, Bu. Delvira menahan napas sebentar. Tidak apa-apa, Mbak. Aku sudah tidak berharap dia datang. Maaf, Bu. Tapi ibu tidak sendirian. Saya ada di sini. Ucapan itu sederhana. Namun bagi Delvira itu lebih berarti dari 1000 janji kosong Sandi. Ia menggenggam tangan Mbak Ririn, merasakan sedikit kehangatan yang ia butuhkan. Terima kasih, ujarnya lirih. Sementara itu, jauh dari rumah sakit, Sandi baru membuka matanya di sebuah kamar hotel mewah. Kepala terasa berat karena minum semalam. Chelsea masih tertidur di sisi lain ranjang dengan sisa make-up yang sedikit luntur. Musik pesta semalam masih terngiang di telinga. Sandi meraih ponselnya yang tergeletak di meja kecil. Saat ia menyalakannya, puluhan pesan tak terbaca muncul. Ia mengusap wajahnya dengan panik ketika membaca pesan terakhir dari Delvira yang dikirim dini hari. Aku sudah bukaan. Aku ke rumah sakit sekarang. Napas Sandi terhenti. Ia menatap layar ponselnya dengan tangan bergetar, sadar bahwa ia tidak ada di sana saat istrinya berjuang. Sementara itu, Chelsea bangun perlahan. Mas, kok pucat sekali? Sandi berdiri tergesa, mengambil bajunya. Aku harus pergi. Sekarang. Chelsea duduk sambil merapikan rambutnya. Apa ada masalah? Sandi tidak menjawab. Ia bergegas keluar kamar tanpa melihat ke belakang. Namun whatever yang ia lakukan setelah ini, luka itu sudah terbentuk. Dan tidak akan hilang hanya karena ia datang terlambat. Di rumah sakit, jam menunjukkan pukul 2 siang ketika pintu akhirnya terbuka dan Sandi muncul dengan langkah cepat. Wajahnya panik, rambut sedikit berantakan, napas tersengal karena terburu-buru. Del, maaf, aku. Delvira menoleh perlahan. Tatapan itu bukan tatapan marah, bukan tatapan terkejut. Tatapan itu kosong. Seolah seluruh rasa cinta yang pernah ia berikan pada suaminya telah jatuh dan pecah sejak malam kemarin. Kau terlambat, ucapnya datar, tanpa emosi. Sandi mendekat. Aku tidak tahu kalau aku melahirkan. Delvira memotong dengan suara tenang, tapi dingin. Aku sudah meneleponmu. Sandi menelan ludah. Aku? Ponselku. Iya, kata Delvira pelan. Sibuk. Ia tidak berteriak. Tidak menangis lagi.
Justru ketenangan itu yang membuat Sandi merasa tertampar. Sandi mendekati box bayi, mencoba menyentuhnya. Namun Delvira berkata pelan, "Kalau ingin menyentuhnya, cuci tangan dulu." Sandi terdiam. Nada itu bukan amarah, bukan kekecewaan, tetapi kehampaan yang justru membuatnya lebih takut. Bu Hana juga belum tampak. Tidak ada pesan darinya. Tidak ada kabar. Tidak ada ucapan selamat datang untuk cucu kandungnya. Kesunyian hari itu bukan hanya dari ruangan rumah sakit, tetapi dari orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Malam hari, ruangan itu kembali sunyi. Sandi duduk di sofa kecil, tapi Delvira tidak mengajaknya bicara. Bayi mereka tidur dengan damai. Delvira menatap lampu redup di langit-langit. "Aku melahirkan sendirian." Kalimat itu keluar begitu lembut, tapi seperti pisau yang masuk perlahan ke hati Sandi. "Aku tahu, dan aku menyesal." Sandi mencoba berbicara, tapi penyesalanmu tidak mengubah apapun. Sandi terdiam. Delvira menutup mata sejenak. "Kesunyian yang kamu biarkan malam tadi adalah kesunyian yang tidak akan pernah kulupakan." Ia membuka mata dan menatap bayinya. "Dan mulai hari ini, aku tidak akan membiarkan siapapun membuatku merasa sendirian lagi." Kata-kata itu tidak diucapkan dengan marah, tidak pula dengan dendam, namun dengan ketegasan seorang wanita yang telah disakiti sampai batas terakhir. Hari-hari setelah Delvira keluar dari rumah sakit berjalan dengan ritme yang berbeda dari biasanya. Tidak ada Sandi yang mondar-mandir membawa barang bayi, tidak ada mertua yang berkunjung untuk melihat cucu baru, tidak ada sapaan hangat seperti rumah tangga pada umumnya. Yang ada hanya suasana dingin yang mulai mengeras, seperti dinding yang semakin menebal di antara Delvira dan orang-orang yang seharusnya menjadi keluarga. Namun justru di tengah dinginnya suasana itu, sesuatu di dalam dirinya perlahan tumbuh. Bukan amarah yang meledak, bukan pula kesedihan yang meruntuhkan, melainkan ketegasan yang muncul dari dasar luka. Delvira mulai sadar bahwa diamnya selama ini hanya membuat mereka semakin berani melangkah di atas kepalanya. Ia memandangi bayi kecilnya yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah mungil itu seperti menjadi sumber kekuatan yang tak ada habisnya. Ia memutuskan bahwa tidak akan menuntut cinta, tidak akan memohon penjelasan, dan tidak akan berharap pengertian. Namun ia akan memastikan bahwa apa yang mereka lakukan tidak akan dibiarkan begitu saja. Ada cara untuk membuat seseorang mengerti bahwa ia telah menyakiti orang yang seharusnya dilindungi. Dan Delvira perlahan mulai memikirkan cara itu. Suatu siang, ketika bayi kecilnya tertidur dengan tenang, Delvira membuka laptop yang selama ini sengaja ia sisihkan agar tidak terlihat mencolok. Semua data bisnisnya berada di dalam perangkat itu. Sejak awal menikah, Delvira tidak pernah mengumbar bahwa ia memiliki usaha online yang penghasilannya jauh lebih tinggi dari gaji direktur seperti Sandi. Ia memilih menyimpan semuanya untuk jaga-jaga, karena ia tahu watak Bu Hana yang mudah mengatur, mudah mempengaruhi, dan cenderung menganggap menantu sebagai ancaman. Begitu laptop menyala, layar penuh angka, grafik, dan laporan keuangan muncul seperti dunia lain yang sangat berbeda dari kehidupan rumah tangga sunyi yang ia jalani selama ini. Meski baru melahirkan, memori otaknya soal manajemen bisnis masih bekerja dengan sangat tajam. Semua transaksi, aset, kerjasama brand, hingga laporan penjualan yang meningkat tajam berada di sana. Delvira adalah salah satu pemilik bisnis fashion dan skincare online yang sedang naik daun, tapi semua ia jalankan tanpa memperlihatkan identitasnya sebagai pemilik utama. Ia punya tim, ia punya manajer, ia punya sistem yang beroperasi sendiri. Dan semuanya menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Selama ini, Delvira diam bukan berarti tidak mampu melakukan apa-apa. Ia hanya menunggu waktu yang tepat. Waktu itu kini mulai terbuka. Beberapa hari kemudian, Sandi pulang semakin larut. Kadang ia lupa memberi kabar.
Kadang ia memberi kabar, tapi tidak masuk akal. Bahkan ada satu malam ketika Sandi pulang dengan parfum yang bukan milik Delvira, aroma itu terlalu kuat, terlalu manis, terlalu mencolok untuk sekadar wewangian kantor. Sandi hanya berkata bahwa ia habis bertemu klien. Tapi Delvira tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Ia hanya mengamati, mencatat pola, dan menyimpannya dalam hati. Dalam diam itu, ia makin yakin bahwa perselingkuhan Sandi bukan sekadar godaan sesaat. Ada campur tangan Bu Hana di dalamnya. Perempuan itu terlalu sering memuji Chelsea. Terlalu sering membandingkan Delvira dengan gadis manja itu. Terlalu sering menuntut Sandi mencari kebahagiaan baru. Ketika dua orang yang seharusnya menjadi keluarga justru memihak orang luar, Delvira sadar bahwa menyelamatkan dirinya dan masa depan anaknya jauh lebih penting daripada mempertahankan rumah tangga yang sudah lama tak memiliki fondasi. Namun ia tidak ingin pergi sambil menangis. Ia ingin pergi sambil membuat mereka menyadari betapa besar kesalahan mereka. Dan tidak ada cara balas dendam yang lebih menyakitkan bagi orang yang meremehkannya selain memperlihatkan kekuatan yang selama ini mereka anggap tidak ada. Malam itu, saat rumah sunyi dan hanya suara kipas angin yang terdengar, Delvira duduk lama di ruang keluarga. Lampu temaram membuat bayangan kursi memanjang di lantai. Ia memegang buku kecil berisi catatan keuangan pribadi yang selama ini disembunyikan. Di halaman pertama tertulis nominal yang tidak kecil. Lalu di halaman kedua, semakin besar. Dan seterusnya semakin meningkat. Dalam beberapa tahun terakhir, aset yang ia kumpulkan cukup untuk membeli rumah baru, membuka butik besar, atau bahkan memulai usaha franchise. Namun ia tidak terburu-buru menentukan langkah. Ia ingin semuanya berjalan sistematis. Langkah pertama, mempersiapkan kemandirian penuh untuk dirinya dan bayi. Langkah kedua, menjauhkan diri dari ketergantungan finansial pada suami maupun mertua. Langkah ketiga, memperlihatkan bahwa ia bukan perempuan lemah seperti yang selalu mereka kira. Ia sudah menyusun semuanya dalam pikirannya. Sangat rapi, sangat tenang, sangat dihitung. Beberapa hari berikutnya, Delvira mulai menghubungi orang-orang yang ia percaya, tim bisnis yang selama ini setia mendampinginya. Ia tak menjelaskan secara detail masalah rumah tangganya, tapi ia berkata bahwa dirinya akan aktif kembali mengelola bisnis secara langsung. Mereka menyambut kabar itu dengan antusias. Selama ini mereka hanya tahu bahwa Delvira sempat sibuk persiapan kelahiran. Tak ada yang tahu bahwa ia sedang merencanakan sesuatu yang jauh lebih besar. Delvira juga mulai menata ulang dokumen-dokumen pribadinya. Tabungan, sertifikat usaha, legalitas brand, kontrak kerjasama. Ia menyimpannya di tempat aman yang tidak bisa dijangkau siapapun. Ia memastikan semua haknya terlindungi. Pelan tapi pasti, ia membangun dinding perlindungan hukum dan finansial. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk mengantisipasi apapun yang mungkin dilakukan keluarga Sandi jika suatu hari mereka mencoba memojokkannya. Satu malam menjelang tengah malam, Delvira terbangun karena suara notifikasi pesan. Ia membuka ponsel dan menemukan foto Sandi sedang berada di sebuah restoran. Bersama Chelsea. Duduk sangat dekat. Foto itu dikirim oleh seseorang yang tidak dikenal. Tapi pesan singkatnya jelas. Maaf, saya hanya ingin Anda tahu. Ini diambil tadi malam saat Anda di rumah menjaga bayi Anda sendirian. Delvira memandang foto itu lama, namun wajahnya tetap tenang. Tidak ada lagi luka seperti hari ia melahirkan. Yang ada hanya keyakinan bahwa semua yang ia rencanakan benar. Jika dulu foto seperti itu bisa membuatnya menangis seharian, kini ia memandangnya dengan pikiran yang jernih. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan. Ia hanya berkata dalam hati, "Terima kasih. Ini cukup menjadi penutup dari semua keraguan." Beberapa jam kemudian, setelah memastikan bayi kembali tidur,
Delvira duduk di depan meja kecil dan menuliskan sesuatu di selembar kertas. Bukan surat perpisahan. Bukan pula ancaman. Melainkan rencana detail yang ia bagi menjadi beberapa bagian. Apa yang harus ia siapkan esok hari? Dokumen apa yang harus ia fotokopi? Hal-hal apa yang harus ia simpan di tempat aman? Siapa saja yang harus ia hubungi? Dan langkah terakhir yang akan membuat Sandi dan Buhana tidak bisa lagi memandangnya rendah. Ia membaca ulang catatan itu berkali-kali, memastikan semuanya masuk akal dan sempurna dieksekusi. Lalu ia menutup buku catatan itu perlahan sambil memandang jendela. Di luar, angin malam bergerak pelan, membawa hawa dingin yang menembus celah-celah tirai. Namun Delvira merasa hangat oleh tekad yang semakin kuat. Besok akan menjadi langkah pertama pagi itu. Matahari baru naik setengah ketika Delvira membuka mata. Cahaya lembut masuk melalui celah gorden, menyorot pelan ke wajah bayinya yang masih tertidur damai di sampingnya. Delvira mengusap pipi kecil itu, merasakan ketenangan yang membuat batinnya kukuh seperti akar pohon yang mencengkeram tanah. Hari ini bukan lagi hari untuk menahan luka. Hari ini adalah awal kebangkitan. Ia bangkit perlahan, menyiapkan semua kebutuhan bayi, memberi susu, mengganti popok, lalu memandikannya dengan sabar dan penuh kasih. Sentuhan lembut itu menjadi pengingat bahwa setiap keputusan yang akan ia ambil bukan sekadar untuk dirinya sendiri, tetapi untuk masa depan manusia kecil yang baru hadir di kehidupannya. Tidak ada lagi ruang untuk penundaan. Tidak ada lagi waktu untuk menyuapi Sandi dengan kesabaran yang tidak dihargai. Hari ini ia benar-benar memulainya. Setelah memastikan bayi tertidur di dalam boksnya, Delvira duduk di meja kerja kecil yang ia jadikan pusat strategi. Laptop yang berisi seluruh bisnisnya sudah terbuka sejak semalam. Delvira mulai menyusun ulang agenda kerja, menghubungi beberapa pihak yang selama ini menunggu kehadirannya, dan menyampaikan bahwa ia siap kembali aktif mengatur jalannya usaha. Respons mereka cepat, penuh antusiasme. Mereka menyambut Delvira seperti seorang pemimpin yang baru kembali dari masa istirahat panjang. Tiba-tiba notifikasi panggilan masuk muncul. Itu dari tim marketingnya. Bu Delvira, apa benar Ibu akan pegang langsung pengembangan produk bulan ini? Tanya suara di seberang dengan nada setengah tidak percaya. Ya, jawab Delvira tenang. Saya ingin memastikan semua berjalan sesuai standar. Luar biasa, Bu. Kami sudah menyiapkan 3 konsep baru. Kalau Ibu siap, kita bisa adakan pertemuan daring kapan saja. Delvira tersenyum tipis. Siapkan jam 2 siang nanti. Saya akan hadir. Hanya dengan memutuskan kembali mengendalikan bisnisnya, ia sudah merasa lebih kuat. Seolah ia kembali menjadi dirinya yang sesungguhnya. Bukan perempuan yang dibungkam, bukan istri yang diabaikan, bukan menantu yang diremehkan. Ia kembali menjadi Delvira, perempuan yang membangun usahanya dari nol, perempuan yang mengatur strategi penjualan hingga produksinya, perempuan yang tak pernah gagal dalam melihat peluang. Menjelang siang, Delvira menyiapkan dirinya dengan rapi. Rambutnya diikat pelan, wajahnya diberi sentuhan tipis riasan agar terlihat segar. Meski ia baru melahirkan, aura ketegasan sudah kembali terpancar. Sorot matanya jernih, tidak lagi keruh seperti hari-hari penuh luka sebelumnya. Sambil menunggu waktu rapat, ia membuka laci dan mengeluarkan amplop berisi berkas dokumen keuangan dan legalitas usaha. Berkas itu ia satukan dan ia masukkan ke dalam tas kecil yang aman. Hari ini ia berniat keluar rumah sebentar untuk mengurus beberapa hal penting. Hanya beberapa jam saja, cukup untuk menyiapkan langkah berikutnya. Ia sudah meminta bantuan pengasuh yang biasa ia percayai, yang datang khusus hanya saat dibutuhkan. Pengasuh itu tiba tepat waktu, menyapa lembut, dan segera membantu menjaga bayi Delvira. Sebelum keluar rumah, Delvira menatap bayinya sekali lagi.
Ada yang harus ibu selesaikan, bisiknya. Nada suaranya tenang, tidak ada kebimbangan. Langkah pertama adalah menuju kantor pengacara perempuan yang dikenal profesional dan menjaga kerahasiaan klien. Delvira tidak berniat langsung mengajukan gugatan apapun. Ia hanya ingin berkonsultasi mengenai hak-haknya sebagai istri dan ibu, juga kemungkinan tindakan yang dapat ia ambil ketika seseorang punya bukti perselingkuhan pasangan dan adanya campur tangan pihak ketiga. Pengacara itu mendengarkan dengan seksama, mencatat beberapa poin, lalu memberikan arahan yang sangat rinci dan mudah dipahami. Tidak berlebihan, tidak mengajak terburu-buru, hanya memberi penjelasan mengenai pagar hukum yang sebaiknya mulai Delvira bangun sejak sekarang. Semua logis, semua masuk akal, semua dilakukan dengan tenang. Ketika selesai, Delvira keluar dari kantor itu dengan napas lebih lega. Tangannya menggenggam erat map yang berisi salinan hukum dan panduan administrasi pribadi yang harus ia simpan baik-baik. Hari ini, ia tidak mengambil keputusan ceroboh. Ia hanya memastikan dirinya aman dari segala sisi. Tujuan kedua adalah bank. Delvira masuk dengan langkah yang mantap dan duduk di meja layanan khusus prioritas. Ia membuka rekening baru atas nama pribadi, memisahkan dana usaha dari dana rumah tangga, menata ulang aliran keuangan agar tidak bisa lagi disentuh atau diatur oleh siapapun. Semua dilakukan dengan sangat hati-hati. Setiap tanda tangan diperiksa ulang. Setiap surat konfirmasi ia simpan dalam format digital dan fisik. Bukan karena ia takut, namun karena ia tidak mau ada celah sedikit pun ketika waktu penentu itu tiba. Dan ia tahu, waktu itu semakin dekat. Setelah menyelesaikan urusan bank, ia kembali ke rumah tepat sebelum rapat daring dimulai. Pengasuh menyambutnya sambil mengatakan bahwa bayi baik-baik saja dan tidur dengan nyenyak. Delvira mengangguk, lalu segera duduk di ruang kerjanya. Saat rapat dimulai, terlihat wajah-wajah timnya yang sudah lama menunggu. Mereka memberi laporan lengkap mengenai penjualan, produksi, promosi, hingga rencana pengembangan kelas premium yang akan diluncurkan beberapa bulan ke depan. Delvira mendengarkan, memberikan arahan satu persatu, memperbaiki beberapa konsep yang kurang matang, dan menambah strategi baru yang membuat seluruh tim mengangguk kagum. Bu Delvira, kalau ibu memimpin langsung seperti ini, kita bisa naik 2 tingkat dalam 3 bulan ke depan, ujar salah satu manajernya. Lakukan semuanya terukur. Kita tidak perlu terburu-buru, tapi harus pasti, jawab Delvira tenang. Ketegasannya kembali, keahliannya kembali, kendali dirinya kembali. Rapat berjalan hampir 2 jam. Ketika selesai, seluruh tim merasa seperti mesin besar yang baru saja dihidupkan kembali oleh operator utamanya. Dan Delvira menutup laptopnya dengan perasaan puas. Untuk pertama kalinya setelah kelahiran, setelah luka, ia merasa hidup kembali. Sore itu, saat matahari mulai turun, Sandi akhirnya pulang. Suara pintu dibuka terdengar dari arah ruang depan. Delvira menggendong bayinya yang baru bangun dan berdiri tenang di ambang kamar. Sandi melihatnya sebentar. "Hari ini kamu di rumah aja?" katanya datar. Nada suaranya seolah tak menyadari bahwa istrinya baru saja menggerakkan roda besar kehidupannya. Delvira mengangguk kecil. "Seperti biasa," jawabnya tanpa penjelasan lain. Sandi berjalan lewat tanpa menatap lama. Ia sibuk dengan ponselnya, jemarinya bergerak cepat seperti ada seseorang yang begitu penting untuk segera dihubungi. Delvira memperhatikannya, tapi tidak ada niat sedikit pun untuk bertanya. Waktu bertanya sudah lewat. Sekarang adalah waktu menyusun langkah demi langkah, sampai pada titik ketika dirinya tak lagi berada di posisi yang sama seperti hari ini. Pagi itu, suasana rumah tampak biasa saja. Udara masih dingin, embun belum sepenuhnya hilang dari daun, namun ketenangan itu hanya di permukaan. Di balik dinding rumah Sandi dan Delvira, ada rencana matang yang telah menunggu saatnya untuk berjalan.
Delvira bangun lebih awal dari biasanya. Wajahnya tampak segar, tenang, dan tidak menunjukkan sedikitpun sisa luka emosional yang selama ini ia simpan. Bayinya masih tidur di box kecil, bergerak pelan, seolah merasakan ketenangan ibunya hari itu. Ia berdiri di depan cermin sebentar, merapikan rambutnya yang ditata sederhana namun rapi. Tidak ada riasan berlebihan. Hanya penampilan yang bersih, tegas, dan penuh ketenangan. Seorang perempuan yang siap menghadapi apapun. Dalam hatinya, ia berkata pelan tapi tegas. Hari ini mereka akan melihat semuanya. Sandi belum bangun. Ia tidur di kamar lain sejak beberapa hari terakhir dengan alasan pekerjaan menumpuk. Pagi itu, dering ponselnya terus berbunyi karena notifikasi pesan, tapi ia tidak mendengarnya. Delvira berjalan ke dapur dengan langkah perlahan. Tidak ada niat membuat sarapan untuk suaminya. Semua sudah berubah. Tugas hari ini hanya satu. Menjalankan rencana pembalasan yang telah disusun dengan rapi. Ia membuka laptop, lalu meninjau ulang folder yang telah ia persiapkan selama 2 minggu terakhir. Di dalamnya, ada bukti-bukti perselingkuhan, screenshot, foto-foto, rekaman suara, dan data pergerakan keuangan yang berkaitan dengan hadiah-hadiah rahasia untuk Chelsea. Berbulan-bulan ia tidak tahu. Tapi 2 minggu terakhir ia mengetahui segalanya. Ada chat yang dikirim Sandi ke Chelsea dengan kalimat manis yang bahkan tidak pernah ia dapatkan lagi sejak awal kehamilan. Ada bukti transfer dari rekening pribadi Sandi untuk membayar restoran mahal, sewa tempat pesta, bahkan tiket liburan singkat. Semua tanpa rasa malu. Pelan namun pasti, Delvira menutup laptop itu. Ia tidak marah, tidak menangis. Justru semakin yakin bahwa keputusan yang ia ambil hari ini sangat tepat. Pukul 7 pagi, suara langkah kaki Buhana terdengar dari arah ruang tamu. Ia datang tanpa mengetuk, seperti biasa. Suara hak sepatunya memantul di lantai, keras dan menuntut perhatian. "Delvira Aa, kamu sudah bangun?" serunya. Delvira keluar dengan bayi dalam gendongan. "Iya, Bu. Ada apa?" Buhana mendengus kecil. "Aku mau cek anakku. Semalam dia pulang telat lagi. Kamu itu harusnya lebih ngertiin kerjaan Sandi." Nada menyalahkan itu sudah menjadi kebiasaan. Delvira tidak membalas. Ia hanya berjalan perlahan melewati Buhana dan menuju ruang keluarga. Namun Buhana tidak menyerah. Ia menyenggol lengan Delvira sambil melirik sinis. Kamu jangan banyak bergaya hanya karena baru melahirkan. Kamu itu masih perlu belajar jadi istri yang baik, bukan sibuk ngurusin hal-hal aneh." Kata-kata Buhana berhenti ketika Delvira berhenti berjalan dan menoleh dengan tatapan yang tidak seperti biasanya. Tatapan itu begitu tenang namun membuat udara seolah berhenti. "Bu," ujar Delvira pelan namun jelas. "Hari ini saya tidak ingin membahas apapun tentang bagaimana saya menjadi istri. Karena mulai hari ini, semuanya akan berubah." Buhana terdiam sejenak. Ia tidak mengerti maksud kalimat itu. "Apaan lagi ini?" gumamnya. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, suara pintu kamar Sandi terbuka. Sandi keluar dengan wajah kusut, rambut acak, dan mata yang sedikit panik, seakan ia bangun dari malam yang penuh tekanan. "Del, kamu lihat." Kalimatnya terputus begitu melihat meja makan. Di sana, ada 3 amplop besar yang disusun rapi seperti berkas kantor. Masih tertutup, tapi diberi nama masing-masing. Untuk Sandi, untuk Buhana, untuk Chelsea. Sandi menegang. Buhana mengerutkan dahi. "Apa ini?" tanya Sandi dengan nada cemas. Delvira mendekat perlahan, lalu meletakkan bayinya di kereta khusus yang ia dorong ke samping. Setelah itu, ia berdiri tegak menghadap keduanya. "Isi amplop itu,
akan menjawab semua yang kalian lakukan selama ini. Sandi memucat. Bu Hana mulai gelisah. Jangan bicara ngawur, Delvira, kata Bu Hana membentak. Apa maksudmu menulis nama-nama itu? Delvira tidak gemetar sedikit pun. Suaranya jernih, stabil, dan dingin. Saya tahu kalian dua merayakan ulang tahun Chelsea saat saya melahirkan. Saya tahu kalian menutupi semuanya dengan alasan pekerjaan. Saya juga tahu semua hadiah mahal yang Sandi berikan untuk Chelsea berasal dari rekening keluarga. Sandi menelan ludah keras-keras. Bu Hana memegang dadanya, terkejut. Dari mana kamu? Saya punya buktinya. Potong Delvira halus. Ia membuka amplop untuk Sandi dan mengeluarkan beberapa foto. Foto-foto itu diletakkan di atas meja satu persatu. Suara kertas yang dihempaskan tidak keras, namun cukup untuk membuat jantung siapapun berdegup kencang. Foto Sandi dan Chelsea di restoran. Foto mereka berdua memilih kue ulang tahun. Bukti pembayaran paket pesta. Chat bertuliskan kalimat romantis dan janji-janji tidak senonoh. Wajah Sandi langsung berubah pucat pasi. Del, ini nggak seperti yang kamu pikirkan. Aku bisa jelasin. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun, jawab Delvira, masih dengan nada lembut yang membuat suasananya justru semakin menakutkan. Saya sudah melihat semuanya. Sandi mundur setengah langkah. Bu Hana hendak membuka mulut. Namun Delvira mengambil amplop kedua dan meletakkannya tepat di hadapan ibu mertuanya. Ini untuk ibu. Bu Hana membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya ada rekaman suara Bu Hana, rekaman saat ia mengatur pertemuan Sandi dan Chelsea, rekaman saat ia memaksa Sandi meninggalkan Delvira di malam kelahiran, rekaman saat ia merendahkan Delvira di rumah Tante Dina. Semua ada. Semua rapi. Semua tanpa bisa dibantah. Wajah Bu Hana memerah, lalu memucat. Kak, kamu nyadap aku. Saya hanya menjaga diri, jawab Delvira. Dan saya kumpulkan bukti agar saya tahu apa yang sebenarnya terjadi di belakang saya. Sandi panik. Del, hentikan ini. Kita bisa ngomong baik-baik. Delvira tersenyum kecil. Kita memang perlu bicara, tapi bukan untuk mempertahankan rumah tangga. Pembicaraan kita hanya soal pembagian hak saya dan anak saya. Sandi makin panik. Delvira, jangan gitu. Aku bisa berubah. Saya sudah berubah duluan. Kalimat itu meluncur begitu pelan namun menusuk seperti belati. Puncak kejutan pagi itu datang ketika Delvira membuka amplop ketiga dan meletakkannya di meja. Dan yang ini akan dikirim ke Chelsea setelah saya keluar dari rumah ini. Sandi membelalak. Bu Hana memekik kecil. Jangan, teriak Bu Hana histeris. Tapi Delvira tetap tenang. Saya tidak akan mempertahankan laki-laki yang tidak menghargai istrinya. Saya tidak akan tinggal bersama mertua yang membenci saya sejak hari pertama. Dan saya tidak akan membiarkan anak saya tumbuh di lingkungan yang kotor seperti ini. Ia mengambil tas yang sudah ia siapkan sejak subuh. Di dalamnya ada pakaian bayi, beberapa dokumen penting, dan barang-barang pribadi. Sandi berlari kecil mencoba menghentikannya. Tapi Delvira mengangkat tangan. Jangan sentuh saya. Nada itu bukan ancaman, bukan amarah, melainkan wibawa yang muncul dari luka yang sudah sembuh dan berubah menjadi kekuatan. Sandi terdiam. Bu Hana menutup mulutnya, tidak lagi bisa mengatakan apa-apa. Delvira menatap mereka berdua untuk terakhir kalinya. Hari ini, bukan saya yang hancur, tapi kalian yang akan merasakan kehancuran yang kalian tanam sendiri. Ia menggendong bayinya, berjalan menuju pintu depan. Langkahnya tidak terburu-buru, tidak ragu sedikit pun. Saat pintu itu terbuka,
Suara Bu Hana pecah dalam teriakan penuh panik. Sandi memanggil nama Delvira berkali-kali. Namun Delvira tidak menoleh. Pagi itu benar-benar menjadi hari yang membuat mereka menjerit histeris. Hari itu udara terasa lebih hangat dari biasanya. Cahaya matahari menembus tirai kamar dan mengenai wajah bayi kecil yang tidur dengan tenang di dalam boks sederhana. Delvira duduk di kursi dekat jendela sambil mengusap telapak tangan putranya, yang sejak pagi itu tampak lebih sering tersenyum kecil dalam tidurnya. Ia tidak lagi memikirkan bayang-bayang gelap yang dulu menghimpitnya. Setelah semua yang terjadi, pagi baru itu terasa seperti pintu yang akhirnya terbuka setelah sekian lama tertutup rapat. Telepon genggamnya bergetar pelan. Pesan dari klinik yang kemarin ia datangi. Hasil pemeriksaan kesehatan dan administrasi beasiswa profesi bidan yang ia ajukan sudah keluar. Seluruh persyaratan dinyatakan lolos. Ia memejamkan mata sejenak, merasakan kelegaan yang sulit digambarkan. Bertahun-tahun ia menunda cita-cita itu karena menyesuaikan diri dengan kehidupan rumah tangga dan tuntutan suami yang tak pernah peduli. Kini, setelah semuanya runtuh dan ia berhasil bangkit, ia seperti menemukan kembali jati dirinya. Di ruang tengah, nenek kecil yang menemaninya beberapa bulan terakhir menyiapkan sarapan. Perempuan sepuh itu bukan kerabat, bukan siapa-siapa, tetapi lebih setia daripada siapapun yang mengaku keluarga. Dialah yang pertama kali menawarkan tempat tinggal tanpa banyak bertanya ketika Delvira keluar dari rumah suaminya dengan membawa bayi yang baru lahir dan luka batin yang belum sembuh. Delvira membawa bayinya ke ruang tengah. Aroma makanan hangat mengisi ruangan. Kehadiran sederhana itu menenangkan hatinya. Tidak ada suara bentakan, tidak ada pandangan merendahkan, tidak ada bisik-bisik penuh penilaian. Yang ada hanya kedamaian. "Sehat terus ya, Nak," ucap sang nenek sambil menyentuh pipi bayi Delvira. "Ibunya juga harus sehat. Perjalanan masih panjang." Delvira tersenyum. "Terima kasih sudah menerima saya tanpa syarat." Enduk. Dunia ini kadang ramai dengan orang-orang yang hanya baik jika mereka sedang butuh sesuatu. Tapi akan selalu ada tempat untuk orang yang sungguh-sungguh ingin bangkit. Kamu salah satunya. Kata-kata itu membuat dada Delvira terasa hangat. Ia melanjutkan sarapan sambil sesekali menatap putranya yang bergerak pelan di gendongan. Ruangan kecil itu terasa seperti rumah pertama yang benar-benar layak disebut rumah. Siang hari ia mulai menata kembali rencana hidupnya. Selepas menyelesaikan masa pemulihan persalinan, ia akan mengikuti program pelatihan singkat dari beasiswa yang diterima. Setelah itu ia bisa mulai bekerja di klinik kesehatan ibu anak yang mengajukan kerja sama dengannya. Semua terasa seperti lembaran baru yang tidak lagi terbebani masa lalu. Sementara itu, kabar mengenai kehancuran rumah tangga lamanya menyebar cepat di kampung tempat suaminya tinggal. Semua orang mulai mengetahui tentang perselingkuhan yang disembunyikan sepanjang kehamilannya. Juga tentang kejadian di pagi pembalasan yang membuat banyak orang terperangah dan memihaknya. Tetapi Delvira tidak merasa perlu kembali menoleh ke sana. Tidak ada yang bisa ia tambahkan. Tidak ada yang bisa ia selamatkan. Luka itu sudah ia ikhlaskan, bukan untuk memaafkan kesalahan mereka, tetapi untuk memastikan ia tidak terikat dengan masa lalu yang menyakitkan. Sore hari, ia membawa putranya keluar rumah. Langit tampak luas, bebas dari awan hitam. Ia berjalan pelan melewati jalan kecil menuju taman desa. Anak-anak berlari di sana. Tawa mereka memenuhi udara. Ia duduk di bangku panjang dan membiarkan angin sore menyentuh pipinya. Rasanya seperti ada beban yang lepas satu persatu. "Aku tidak sendiri lagi," bisiknya kepada bayinya yang membuka mata perlahan. Bayi itu menggenggam jari ibunya. Delvira merasakan kekuatan baru dari genggaman kecil itu. Seolah dunia berusaha meyakinkannya bahwa semua perjuangan tidak sia-sia. Malamnya ia menyelesaikan rangkaian berkas untuk pendaftaran lanjutan beasiswanya. Tidak ada keraguan di tangannya.
Tidak ada getaran takut. Ia menulis dengan yakin, penuh harapan baru. Ketika semuanya selesai, ia menutup laptop, menghela napas panjang, dan menatap bayinya yang sedang tidur pulas. Mulai hari ini ibu janji tidak akan membiarkan siapapun membuat kita merasa tidak berharga, ucapnya pelan. Jam terus berjalan. Malam semakin larut. Tetapi di dalam hati Delvira, cahaya tak pernah padam. Ia sudah memulai perjalanan baru, bukan sekadar untuk melupakan masa lalu, tapi untuk membangun sesuatu yang benar-benar miliknya. Keesokan paginya, ia bangun dengan semangat yang berbeda. Ia tahu dirinya sudah berubah. Ia bukan lagi perempuan yang dulu menahan luka tanpa suara. Ia bukan lagi istri yang memaksa diri tersenyum meski dikhianati. Ia juga bukan lagi perempuan yang takut dianggap lemah. Kini, ia berdiri sebagai ibu yang kuat, perempuan yang berani menggenggam masa depannya sendiri. Ketika langkahnya menuju masa depan terasa lebih ringan, suara tangis kecil dari boks bayi membuatnya tersenyum. Tangis itu bukan gangguan, melainkan pengingat bahwa ia punya alasan kuat untuk terus melangkah. Kehidupan baru tidak lagi sekadar wacana, ia benar-benar sudah dimulai. Dan saat perempuan itu merapikan pakaian, menyiapkan perlengkapan untuk jadwal konsultasi pertama di klinik sore nanti, ia merasa seluruh babak hidupnya yang kelam telah resmi ditutup. Tidak dengan amarah, tidak dengan balas dendam yang membakar tanpa arah, namun dengan keberanian menghadapi segalanya dan memilih jalan yang tidak akan pernah bisa diambil kembali oleh siapapun. Hidup Delvira akhirnya menemukan arah baru setelah melewati luka yang sangat dalam. Bukan karena dunia tiba-tiba menjadi baik, tetapi karena ia memilih berdiri ketika semuanya terasa runtuh. Dari pengkhianatan yang hampir meremukkan hatinya, ia menemukan kekuatan untuk membangun hidup yang lebih bermakna bagi dirinya dan anaknya. Ketika seseorang merendahkanmu, jangan terburu-buru membalas dengan cara yang sama. Bangkitlah dengan masa depan yang lebih baik. Karena kemenangan terbaik adalah hidup yang kembali tenang tanpa perlu memohon penilaian siapapun. Delvira membuktikan bahwa perempuan yang dulu diremehkan bisa berdiri lebih tinggi daripada orang-orang yang pernah menyakitinya. Dan di antara setiap langkah kecil menuju masa depan itu, ada harapan baru yang tumbuh, menguatkan dan memperindah babak hidupnya yang baru dimulai. Selesai.